Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kembali pada video kali ini kita akan mengupdate informasi bagi rekan-rekan P3K paruh waktu. Di mana di sini kita akan sampaikan dua informasi. Pertama berkenaan dengan edaran terbaru berkaitan dengan pemanggilan peserta P3K paruh waktu, alias rekan-rekan P3K paruh waktu harus mengkonfirmasi diri. Dan itu batasnya hari ini ya, 24 Oktober. Kemudian dan jika tidak melakukannya akan dianggap mengundurkan diri. Kemudian informasi lainnya berkaitan dengan pelantikan P3K paruh waktu. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, informasi pertama berkaitan dengan pelantikan P3K paruh waktu yang sebenarnya sudah juga dilakukan di Kota Serang. Ini Bapak Ibu, pelantikan yang dilakukan di Kota Serang ini dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2025, yaitu semalam ya, di hari Kamis. Nah, ini informasinya baru saja kita dapatkan dari kanal YouTube Titik Nol Media. Bapak Ibu, untuk rekan-rekan yang berada di Kota Serang ini berjumlah 3.000-an lebih ini, tentu saja di sisi lain mendapatkan sorotan ya, di mana rekan-rekan di Kota Serang ini ada yang disebutkan pergoki rekan-rekan yang dilantik ini malah pergi jajan ya saat acara sedang berlangsung. Kemudian ada juga informasi di mana Forum Honorer Serang nilai pelantikan 3.800 P3K paruh waktu ini sebagai pelecehan martabat pekerja. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca di Banten Raya, informasi yang juga dikutip di sana yang memberitakan tentang pelantikan P3K Kota Serang. Nah, ini Bapak Ibu berkaitan dengan pelantikan P3K yang terakhir ya, yang terjadi di daerah Kota Serang. Nah, selain itu Bapak Ibu ada informasi berkaitan dengan tunjangan ya, atau ada 4 tunjangan P3K paruh waktu yang mungkin nanti bakal diterima selain gaji pokok. Kalau kita lihat di sini secara umum saja. Nah, ini Bapak Ibu beberapa tunjangan yang bakal diterima oleh rekan-rekan P3K. Namun ini khusus untuk di Pemkab Batang. Nanti selain gaji pokok, rekan-rekan di kota atau Kabupaten Batang ini mendapatkan tunjangan pekerjaan ya. Jenisnya seperti apa kita belum dapat mengetahui. Kemudian THR, tentu ini THR sebagaimana waktu rekan-rekan menjadi honorer juga mendapatkan ini. Kemudian tunjangan transportasi, nah ini juga harusnya hal yang baru ya. Kemudian tunjangan perlindungan sosial sesuai ketentuan yang berlaku di setiap instansi. Nah, ini adalah 4 tunjangan yang sepertinya tidak merata di semua Pemda, tapi mudah-mudahan saja nanti dapat membantu menambahkan gaji pokok rekan-rekan P3K yang berada di setiap daerah. Nah, informasi yang kedua berkaitan dengan pemanggilan atau konfirmasi bagi rekan-rekan P3K paruh waktu adalah datang dari Kementerian Perhubungan, di mana di sini rekan-rekan yang dinyatakan masuk pada P3K paruh waktu Kementerian Perhubungan harus melakukan konfirmasi ataupun pengisian data jika tidak dianggap mengundurkan diri. Ini surat pengumuman tertanggal di bagian bawah ya mungkin, tentang pemanggilan pegawai P3K paruh waktu Kementerian Perhubungan, di mana sehubungan dengan ditetapkannya P3K ataupun NIP bagi rekan-rekan di Kementerian Perhubungan ini, maka ini rekan-rekan ini diminta melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, daftar nama pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di Kementerian Perhubungan ini sebagaimana di lampiran 1, ada sekitar 90 halaman ya. Ini wajib melakukan konfirmasi kehadiran dan mengisi kelengkapan data melalui laman ini. Nah, ini ya, nanti silakan klik saja langsung dibawa pada halaman untuk melakukan konfirmasi ya. Nah, ini nanti mengisi nomor peserta dan NIK Bapak Ibu ya. Di mana di sini nanti yang akan diisi adalah nomor peserta dan NIK dari KTP Bapak Ibu, yang itu sejak sudah mulai dapat dilakukan kemarin 21 sampai dengan hari ini 24 Oktober 2025. Nomor 2, bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu perhubungan yang telah melakukan konfirmasi kehadiran, mengisi kelengkapan data, wajib hadir, melaporkan diri pada unit penempatan pada tanggal 30 Oktober ya, pukul 10 waktu setempat. Nah, jadi setelah melakukan konfirmasi pendaftaran 24 Oktober hari ini, nanti di tanggal 30 Kamis depan itu dapat melaporkan diri di unit kerja penempatan pada pukul 10 ya. Kemudian di poin ketiga, bagi peserta P3K paruh waktu yang tidak melakukan konfirmasi kehadiran dan mengisi kelengkapan data, wajib mengunggah surat pengunduran diri sebagaimana format dalam lampiran 2. Jadi ini sangat berhati-hati sekali ya bagi rekan-rekan, mungkin dapat diteruskan kepada rekan-rekan yang mungkin mengetahui ada
sahabat kita yang berada di Kementerian Perhubungan yang belum mengetahui informasi ini. Keempat, bagi peserta yang tidak melakukan konfirmasi kehadiran, tidak mengisi kelengkapan data dan tidak mengunggah surat pengunduran diri sampai dengan tanggal 24 hari ini, maka peserta dianggap mengundurkan diri dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Artinya, rekan-rekan tentu tidak masuk lagi pada P3K paruh waktu dan harus mengikuti seleksi P3K secara mandiri ya untuk tahun mendatang. Kemudian kelima, kelengkapan pelaksanaan kegiatan pemanggilan ini ada beberapa ketentuannya, di mana yang pertama adalah peserta P3K paruh waktu wajib membawa KTP elektronik atau KTP. Peserta wajib juga membawa kartu tanda peserta ujian, jadi jangan sampai hilang atau Bapak Ibu bisa cetak lagi dari SSCSN. Kemudian di sini ada informasi bahwa peserta paruh waktu wajib memakai jilbab berwarna hitam polos tanpa corak bagi wanita, baju kemeja putih tanpa corak, celana panjang rok hitam, sepatu berwarna hitam. Ini artinya semua sepertinya pakaian hitam putih ya. Kemudian yang keenam, apabila dalam proses konfirmasi kehadiran dan mengisi kelengkapan data ditemukan terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian keterangan, pernyataan identitas peserta dan lainnya dari pelamar yang tidak benar atau tidak sesuai, maka panitia dapat menggugurkan kelulusan. Kemudian yang ketujuh, pelayanan informasi terkait pemanggilan P3K paruh waktu ini dapat dilakukan melalui pengelola kepegawaian masing-masing unit kerja asal peserta. Untuk selanjutnya berkoordinasi dengan unit kerja yang menangani pengadaan ASN pada Sekretariat Jenderal Perhubungan ya, pada masing-masing bidang. Khusus untuk unit kerja pada lingkungan Sekretariat Jenderal, pengelola kepegawaian dapat berkoordinasi dengan bagian perencanaan sumber daya manusia dan organisasi. Demikian pengumuman disampaikan, surat tertanggal 20 Oktober ya Bapak Ibu, sudah hari yang lalu, tertanda Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan. Nah ini Bapak Ibu, di bawahnya ada daftar nama-nama yang tentu saja ini menjadi hak bagi rekan-rekan yang berada di sini yang harus mengkonfirmasi. Cukup banyak jumlahnya, tentu saja Bapak Ibu dapat melihat nanti ini. Kita akan share linknya di kolom deskripsi agar rekan-rekan dapat mengecek secara mandiri nama-nama rekan-rekan yang masuk pada P3K paruh waktu Kementerian Perhubungan. Dan di sini disertakan unit penempatan ya, di mana halaman data ini terdiri dari 95 halaman. Demikian Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.